Uang itu nggak mengenali apakah kamu ahli maksiat ataukah kamu ahli taat. Apakah kalian ahli takwa atau kalian ahli durhaka? Enggak. Makanya innar rizqa la tangkusuhul maksiyah. Tidak akan berkurang gara-gara maksiat. Oh, mari kita maksiat saja. Nanti dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kesempatan kali ini, perjumpaan kali ini, saya akan membicarakan sesuatu yang sering ditanyakan orang. Apa iya maksiat itu kemudian mengurangi rezeki? Nyatanya banyak tukang maksiat, rezekinya malah lancar. Iya kan? Iya. Itu. Lah iya, Maria Ozawa kerjanya kawin di depan kamera. Coba laki-laki sedunia yang belum pernah lihat alat kemaluannya Maria Ozawa itu siapa? Tapi ya dia kaya kan? Iya. Jadi selebritis dia itu. Nah, ini memang fenomena di mana memang yang namanya uang itu ya sama seperti energi yang ada di alam semesta. Coba, kalian tukang maksiat, peroleh air apa enggak? Peroleh. Iya kan? Kalian maksiat memperoleh air, yang taat juga memperoleh air. Itu. Sinar matahari. Yang membunuh orangnya dapat sinar matahari, yang menyelamatkan orang juga mendapatkan sinar matahari. Energi alam semesta itu tidak mengenali baik dan buruk, tidak mengenali kesalehan dan kemaksiatan, tidak mengenali ketakwaan dan keburukan. Lah iya, apa iya matahari itu sinari orang ahli tahajud? Kemudian yang ahli maksiat jangan disinari. Enggak. Kayak gitu. Apa iya kemudian air? Kamu jangan datang ke rumah yang penuh dengan maksiat. Enggak, itu rumah orang yang kumpul kebo ya dapat air. Rumah orang yang menikah secara resmi juga mendapatkan air. Alam semesta enggak mengenali perilaku-perilaku antara ketaatan dan kemaksiatan. Itu. Nah, makanya sama, uang itu kan sama saja energi alam semesta. Sama seperti sinar matahari, sama seperti listrik, sama seperti air. Apa iya listrik nggak mau masuk ke rumah orang yang ahli maksiat? Ini. Dan sebab ini uang juga demikian. Uang itu nggak mengenali apakah kamu ahli maksiat ataukah kamu ahli taat. Apakah kalian ahli takwa atau kalian ahli durhaka? Enggak. Itu loh. Nah, makanya ini Maria Ozawa ya kaya. Kayak gitu kan? Iya. Walaupun dia adalah ahli maksiat. Itu. Negara-negara Eropa itu, lah ya Allah. Dulu waktu saya itu ke Eropa, jalan-jalan di Amsterdam, di Paris, ini di Belgia, jalan-jalan di Swiss. Sepanjang jalan itu sering kerap kali ada laki-laki sama laki-laki. Yang satu kumisen, yang satunya juga kumisen. Aduh, jalannya itu mesra banget. Peluk-pelukan di pinggir jalan. Lagi pacaran, laki-laki sama laki-laki. Itu loh. Cewek sama cewek. Kayak gitu. Kemudian apa? Cium-ciuman di pinggir jalan. Itu pandangan biasa. Belum lagi legalitas prostitusi. Setiap kota misalkan ya di Belgia, kemudian di Amsterdam, itu ada wilayah yang namanya red district. Area-area atau wilayah-wilayah merah. Itu ya. Nah di sana ya, Masya Allah, ada cewek masuk rumah kaca, disorot pakai lampu merah. Kayak cewek di akuarium itu loh ya. Kemudian para tamu datang berkunjung seperti orang tawaf. Itu. Di dalamnya cewek telanjang. Dia yang pakai apa? Pakai
BH, cuman menutupi puting susunya aja. Pakai celana dalam, cuman nutupin lubang vaginanya saja. Aduh, jadi maksiat itu difasilitasi, dikelola dengan baik di Eropa itu. Tapi kenyataan negara-negara Eropa makin kaya nggak? Iya. Negara maju kebanyakan negara Eropa. Nah, negara-negara religius, Afghanistan sangat religius, Indonesia sangat religius, Pakistan sangat religius, ya biasa-biasa saja. Lah, ya memang karena uang itu adalah energi alam semesta. Semua energi tidak mengenali apakah itu ahli maksiat ataukah itu ahli taat. Maka jangan heran tukang maksiat kok duitnya banyak. Iya. Dan ini ada hadisnya loh, jangan ngomong saya itu murtad, jangan ngomong saya itu kafir ya. Nabi juga berkata seperti itu. Inna rizqa la tangkusuhu al maksiat. Rezeki itu tidak berkurang gara-gara maksiat. Jelas, hadis diriwayatkan Tobroni dan ini hadis hasan loh. Wala taziduhu al hasana. Dan rezeki itu tidak bertambah gara-gara kebaikan kita. Jangan dikira kemudian lantaran kita tahajud setiap hari rezekinya mau tambah. Enggak. Dikasih rezeki segitu ya, segitu saja sudah. Itu. Makanya inna rizqa la tangkusuhul maksiyah. Tidak akan berkurang gara-gara maksiat. Oh, mari kita maksiat saja. Nanti dulu. Ya, nanti dulu. Tapi memang begitu hakikatnya. Iya, dia tukang maksiat. Dia tukang toksik. Tapi kemudian apa? Minatnya kepada uang tinggi. Artinya dia suka datang ke karaoke. Bang, kemudian habis karaokean, habis mabuk, kemudian jajan cewek. Nah, misalkan kayak gitu ya. Tapi fokusnya adalah bisnis. Fokusnya adalah kekayaan. Minatnya adalah uang. Ya tetaplah sekalipun dia tukang maksiat seperti itu, uangnya tetap utuh. Karena inna rizqa la tangkusuhul maksiat. Rizki itu nggak akan pernah berkurang gara-gara maksiat. Itu Nabi pun sudah mengatakan seperti itu. Maka termasuk perilaku-perilaku kita yang mungkin tidak sebaik moralitas, tidak sebaik adab-adab yang diajarkan. Banyak loh orang kaya. Orang kaya itu rata-rata apa? Sombong. Misalkan ya. Orang kaya sombong, nggak mau kalah. Banyak loh orang kaya yang seperti itu. Ngeyel lawan ngeyel. Kurang ajar, lawan kurang ajar. Banyak kayak gitu. Tapi ya rezekinya makin naik. Karena memang alam semesta ini ya seperti itu. Energi itu netral. Apa iya oksigen itu memilih kepada orang-orang yang bertakwa? Enggak. Itu loh. Sama uang juga nggak seperti itu. Mereka itu akan memilih energi-energi yang selaras dengan uang. Sekalipun dia itu ahli maksiat. Kayak gitu. Dia orangnya toksik. Dia orangnya suka memusuhi orang lain. Orangnya suka bertengkar. Kayak gitu loh. Orangnya adigang, adigung, adiguna. Tapi kalau memang dia sudah sesuai dengan frekuensi uang, ya dia akan tetap kaya. Nah, sesuai dengan frekuensi uang apa? Mentalnya kaya. Kerjanya kemudian konsisten. Kayak gitu. Minatnya tinggi kepada uang. Ya, sekalipun dia itu kemudian ahli maksiat, sekalipun dia itu kemudian adigang, adigung, adiguna, ya tetap kaya. Makanya ya Fir'aun kaya raya kan? Iya. Korun juga kaya raya. Coba. Donald Trump. Sombong banget gak itu orangnya? Sombong. Sombong, mau menang sendiri. Masa jadi presiden Amerika Serikat, baru terpilih beberapa hari, langsung bikin goncang. Ya, melancarkan perang dagang sedunia geger gara-gara kesombongan Donald Trump. Ya, ngawurnya nggak ketulungan. Negara lain ditekan. Ditekan sedemikian kuat. Kayak gitu ya. Dimurahkan semurah-murahnya. Kemudian negaranya sendiri, Amerika, dihargai setinggi-tingginya. Orang lain direndahkan serendah-rendahnya.
dirinya sendiri ditinggikan setinggi-tingginya. Loh kemarin kan perang tarif dagang itu kemarin kan rame itu loh. Iya. Ya, rame. Maunya apa? Dia untung seuntung-untungnya. Itu kan adigam, adigum, adiguna. Tapi kenyataan Donald Trump kaya raya nggak? Kaya. Lah kalau bukan dia bukan pengusaha sukses, bukan orang kaya raya, ya nggak mungkin lah jadi presiden Amerika Serikat. Ya, nah ini, temannya juga orang kaya, Elon Musk. CS-nya Donald Trump kan Elon Musk ya kan? Temannya orang kaya juga. Ya karena ini faktanya. Kayak gitu loh. Dan alam semesta itu yang namanya uang itu datang kepada orang yang kuat. Itu. Sekalipun dia itu ahli maksiat, sekalipun dia ahli dosa, kalau dia orangnya kuat, ya tetap didatangi uang. Ya maaf lah ya, Hercules, Marcelio apa siapa itu yang lagi geger itu, yang namanya Hercules itu salah satu preman di Indonesia yang sekarang lagi viral itu dengan Grip Jaya itu kan. Dia secara mental ketika berhadapan dalam urusan-urusan konflik, mentalnya kuat. Nggak mau kalah. Matanya aja sudah satu buta, pakai mata palsu. Tangannya juga satu menggunakan tangan palsu. Banget bolak-balik dia itu bacok-bacokan sama orang. Tapi nggak ada kapoknya. Karena dia yakin sepenuhnya, nyawa saya milik Tuhan. Saya nggak akan mati gara-gara kelahi sama orang. Nggak ada takutnya dia tuh. Urat takutnya sudah putus. Itu. Nggak tahu bisnisnya apa itu, yang namanya Hercules. Tapi, ya kenyataan dia ya kaya. Ya, Hercules ya kaya. Karena emang alam semesta itu berminat kepada sesuatu yang kuat. Maka orang kaya itu ketika dia kuat pasti kaya kok. Entah itu kuat dalam pengaruh, kuat dalam popularitas, kuat dalam sedekah, kuat dalam bisnis, kuat dalam tahajud, kuat dalam ketaatan. Termasuk apa? Kuat dalam persoalan maksiat. Itu tetap didatangi uang. Lah iya Maria Ozawa kuat dalam maksiat kan? Iya. Ya dia kaya kok. Asalkan kuat didatangi uang. Tapi kalau lemah, ragu-ragu, sudah uang itu menjauh. Ini. Maka jangan heran kalau kemudian kita melihat fenomena-fenomena dan kita menanyakan, katanya supaya kaya raya, kita harus taat kepada Allah. Tapi kenyataan itu, ahli dosa, ahli maksiat, malah makin kaya. Karena memang itu faktanya. Siapapun yang kuat, termasuk orang yang kuat bertengkar. Lah, maaf ya, Nikita Mirzani, bentar-sebentar ada konflik dengan itu. Konflik dengan itu. Disorot media terus kan setiap kali dia punya masalah dengan orang lain. Siapa saja dikomenin mau nyinyir itu Nikita Mirzani. Tapi kenyataannya dia kaya raya. Cawetnya saja harga 7 juta. Cuman cawet loh. Itu apalagi tasnya, apalagi mobilnya, cawet itu loh, ya. Harganya sampai 7 juta, 9 juta ini. Karena apa? Dia kuat secara mental ketika bertengkar dengan orang. Kayak gitu. Dan maka jelas kan, inna rizqa la tangkusuhul maksiat. Rezeki itu tidak akan berkurang gara-gara maksiat. Itu jujur saja seperti itu. Karena kayak gini, yang namanya uang itu tidak mengenali hukum hati nurani. Enggak kenal dengan hati nurani. Coba kita pikir, rumah sakit itu punya hati nurani apa enggak? Nggak punya loh. Ada orang sekarat, tabrakan, ya gitu kan. Kemudian apa? Setelah tabrakan dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit berarti si pasien itu cuma numpang sekarat. Lah keluar dari rumah sakit sudah dalam keadaan mati. Ya tetap sama rumah sakit kayak gini. Ini notanya, biaya untuk sekarat. Loh, kejam nggak itu? Kejam. Kejam. Seharusnya ada orang kena musibah, apalagi sekarat, ya ditolonglah kalau kita menggunakan hati nurani.
Tapi rumah sakit sangat jahat loh. Ada orang sekarat malah kena tarif. Kena palak duit. Jahat kan? Tapi kenyataan ya rumah sakit ya. Kemudian banyak dokter yang kaya dari rumah sakit. Bisnis kesehatan itu menjadi bisnis yang wah. Itu kan yang banyak digemari. Ini karena memang rumah sakit ya. Ketika bicara uang, ya sebabnya kan apa? Rumah sakit itu kan brandingnya branding bisnis. Bukan branding kemanusiaan itu bukan. Oke, kalau brandingnya itu branding kemanusiaan, ada orang sekarat kita tolong. Ini branding hati nurani. Tapi ketika kita membuat rumah sakit, brandingnya adalah branding bisnis. Bagaimana kita mencari uang dari bisnis kesehatan. Itu saja. Lah mau nggak mau ada orang datang itu pembawa penyakit. Tapi karena brandingnya bisnis, sudah kena tarif. Ada orang cuma numpang sekarat. Tapi brandingnya bisnis, sudah kamu bayar. Kenyataannya, banyak nggak orang yang kemudian menyebut rumah sakit jahat? Nggak ada. Ya. Nggak ada orang yang menilai, itu rumah sakit jahat banget, saya sekarat kok malah disuruh bayar. Nggak ada yang mengatakan jahat. Karena memang itu branding bisnis seperti itu. Kalau rumah sakit kok kemudian apa? Ini orang sekarat, kasihan, jangan dikasih tarif lah, sekarat, kasihan. Loh, 1 bulan ada orang mampir sekarat, 10 saja bangkrut rumah sakitnya loh. Ini jadi uang, bisnis, nggak mengenali kemanusiaan, nggak mengenali yang namanya hati nurani. Ini. Loh, gudang garam, PT Gudang Garam itu. Ini saya kemarin baca berita, labanya sedang turun terus. Laba bersihnya turun terus. Sejak tahun berapa lah, sudah berapa itu turun terus. Itu karena apa? Gudang garam itu dikerjai oleh merek baru yang merek tersebut sebetulnya ya katakanlah gudang garam KW. Kalau di daerah saya sih nggak beredar rokoknya, tapi katanya ada rokok yang namanya gudang baru. Tulisannya mirip gudang garam. Labelnya loh. Kemudian logo-logonya juga mirip logo gudang garam, gudang baru. Tapi ternyata rokok gudang baru ini lebih digemari oleh pembeli, lebih digemari oleh masyarakat daripada rokok gudang garam. Akhirnya laba gudang garam turun terus. Nah padahal ini loh, yang meniru merek gudang garam, mirip-mirip yang namanya gudang baru ini, jahat apa enggak? Jahat. Jahat. Tapi kenyataan hukum uang seperti itu tidak mengenai hati nurani. Dia jahat sebetulnya yo. Tapi kenyataan kemudian apa? Laku oleh pembeli. Ya sudah selesai. Mau bicara apa? Tidak mengenali kebaikan. Tidak mengenali yang namanya hati nurani. Ini. Saya ada cerita lagi. Ya. Ada teman saya. Sekarang dia guling. Dia itu bikin pom mini, pom bensin mini itu loh, ya. Tapi bukan yang Pertamini itu bukan. Model pom mini yang biasa dijual, yang biasa dampingi toko-toko kelontong gitu. Iya. Dia itu awal ada peraturan tidak boleh menjual pertalit eceran. Zamannya Jokowi dulu itu. Ini kan memang para penjual BBM atau bensin eceran nggak bisa lagi kulak pertalit di pom bensin nggak bisa, di SPBU nggak bisa, kayak gitu. Lah kemudian apa? Ternyata ada sistem mafia yang turun. Mafia penjualan pertalit itu menawarkan kepada pedagang tersebut, ini kalau mau belanja pertalit tetap jualan pertalit, beli sama saya. Tapi jelas ini adalah mafia hitam, kayak gitu loh ya. Jelas ini adalah mafia hitam, istilahnya ya mafia hitam, kayak gitu ya. Ilegal lah seperti itu, pasti ilegal. Tapi si penjual pom mini ini, penjual bensin eceran ini, melihat hati nuraninya. Enggak, ini sudah dilarang oleh negara. Saya nggak mau jualan sesuatu yang dilarang oleh negara. Mulia nggak coba mental seperti itu? Mulia kan? Lah karena dia itu menolak dengan tegas, akhirnya si mafia penjual pertalit ini ya lari kepada penjual yang lain, kepada pom mini yang lain. Lah pom mini yang lain menerima
Lah sementara masyarakat awam lah ya, itu sudah gemar dengan pertalit. Kayak gitu. Akhirnya benar. Sesudah itu jalan, penjualannya terus jalan. Lah karena di POM mini sana ada pertalit, di sini nggak ada, adanya cuma pertama. Pembeli lari ke sana semuanya. Akhirnya orang yang jujur ini, hati nuraninya, bangkrut jualannya. Ya, jualannya bangkrut. Lah karena memang uang itu, ya, yang namanya uang itu energi alam semesta. Nggak mengenali itu kebaikan, apakah itu kejujuran? Enggak. Yang dikenali siapa yang kuat, dia yang menang. Itu loh. Makanya penjahat ya yang kaya banyak. Tukang maksiat ya yang kaya banyak. Makau menjadi negara maju. Lantaran apa? Judi. Gitu loh ya. Lantaran judi membuka judi. Jadi ini, makanya inna rizqa latang kusuhul maksiat. Rezeki itu tidak bisa berkurang gara-gara maksiat. Jangan bilang saya ngawur, jangan bilang saya kufur, jangan bilang saya menjebak orang supaya maksiat. Enggak. Ada hadisnya jelas. Kayak gitu. Nah, cuma saja kemudian kira-kira rezeki yang ditumpangi dengan maksiat. Maksiat itu kan cacat. Iya kan? Cacat. Lah iya, kalian baru selingkuh. Pinginnya aman, apa pinginnya diketahui orang? Aman. Iya kan? Iya. Itu baru selingkuh. Ya pinginnya nggak diketahui, karena itu adalah aib. Sesuatu yang menjadi aib pasti akan kita tutupi. Ini. Kita punya apa? Cacat, misalkan di sini. Ya maunya ditutupi kan, cacat kita. Iya. Segala sesuatu cacat, aib, itu pasti inginnya ditutupi, tidak ingin diketahui orang. Makanya, ciri-ciri bahwa perbuatan itu adalah perbuatan dosa, cirinya ya, perbuatan tersebut tidak ingin diketahui sama orang lain. Kita nyuri, pinginnya ketahuan apa enggak? Enggak. Itu dosa namanya. Itu namanya maksiat. Kita menonton film porno, pinginnya diketahui orang apa pinginnya tidak diketahui? Tidak ketahui. Pinginnya tidak diketahui, itu berarti dosa. Kita menggunjing orang lain, pinginnya diketahui apa enggak? Enggak. Karena itu adalah dosa. Jadi ciri dosa itu kita itu takut untuk diketahui orang. Karena memang itu aib. Makanya orang yang melakukan maksiat, orang yang melakukan perbuatan dosa, itu sebetulnya adalah orang yang hidup di dalam sebuah aib. Lah, aib ketika dibangun terus-menerus, aib, kita bangun terus-menerus, kira-kira kita bisa mendapatkan kebaikan apa bukan? Enggak. Nggak bisa kita mendapatkan kebaikan dari yang namanya aib. Maka Nabi juga bersabda, innal khaira la ya'ti illa bil khair. Kebaikan tidak akan pernah tercapai kecuali dengan kebaikan. Itu. Kebaikan tidak akan tercapai kecuali dengan kebaikan. Lah sekarang kita punya harta, oke. Maksiat tidak berpengaruh kepada harta. Kaya tetap kaya. Kayak gitu loh. Rezeki lancar, tetap rezeki lancar. Nggak peduli dia itu adalah orang yang maksiat atau tidak, orang yang berbuat dosa atau tidak. Memang nggak peduli. Kayak gitu loh. Tapi kemudian ketika energi yang mengendalikan rezeki kita adalah energi-energi maksiat, berarti itu adalah energi aib, itu adalah energi cacat, ya akhirnya hidup kita cacat apa enggak? Cacat. Itu. Karena aib itu menjadikan kita cacat. Kita gunakan untuk membangun rezeki kita. Ya ujung-ujungnya hidup kita cacat juga. Contohnya, ada kekosongan batin. Uangnya banyak, tapi batinnya rasanya kosong, rasanya susah, rasanya gelisah, tidak nyaman. Rezekinya banyak, kayak gitu loh. Uangnya banyak, tapi kemudian tidak bahagia, masalah ruwet banyak, dan seterusnya. Ini. Karena apa? Karena ketika kita itu membangun rezeki, tetapi diiringi dengan getaran-getaran maksiat,
di mana maksiat itu adalah cacat, ya kita nggak akan pernah bisa mencapai kebaikan dengan menggunakan cacat. Innal khaira la ya'ti illa bil khair. Kebaikan tidak akan pernah kita raih kecuali dengan kebaikan. Ini sudah menjadi rumusnya. Ya gitu. Maka mau bagaimanapun, ketika kemudian uang kita, kekayaan kita bangun dengan fasilitas-fasilitas maksiat, ini bagaimanapun akan menjadikan keguncangan, menjadi cacat di dalam kehidupan kita. Gitu. Ada saja yang kurang, ada saja yang kemudian menjadikan kita itu bermasalah, tidak bisa damai seutuhnya. Ini. Apalagi kemudian yang namanya maksiat, ya di satu titik bisa mengurangi dosa, bisa mengurangi rezeki kita, bisa. Itu loh. Jadi kadangkala pun rezeki seseorang itu bisa berkurang gara-gara dosa yang kita perbuat. Sekalipun ada orang-orang, ya, ada orang-orang yang kemudian mereka dengan maksiat rezekinya tetap lancar, tapi sebagian lain ada juga orang yang kemudian gara-gara maksiat rezekinya jadi berkurang. Itu ada juga. Contohnya kayak gini. Kemarin kan baru viral. Ada PNS, guru PNS, selingkuh dengan staf NU, staf TU di sebuah sekolah. Gara-gara dia selingkuh, ketangkap basah sedang selingkuh dengan staf TU-nya, ini kemudian apa? Dia dipecat dari PNS. Terus si staf NU juga, si staf TU juga dipecat dari pekerjaannya sebagai tata usaha. Hilang nggak rezekinya? Hilang. Ini berarti rezeki hilang gara-gara maksiat. Innal abda la yuhramur rizqu bidzambin yusibuhu. Kadang seorang hamba itu rezekinya itu cancel, rezekinya itu hilang, ya. Gara-gara apa? Dosa yang dia perbuat. Ini. Jadi kadang-kadang dosa pun kemudian menjadikan rezeki kita terhambat. Itu. Menjadikan rezeki kita hilang. Ada kemudian dosen, banyak kan ceritanya melakukan cabulisasi dengan anak di usia bawah umur misalkan. Ada ustadz, hancur dia itu kehidupannya. Rezekinya juga hancur. Karena memang yang namanya maksiat, yang namanya dosa, itu bisa menghalangi rezeki kita. Ini. Artinya begini, iya, ada orang-orang yang diperlancar rezekinya gara-gara maksiat yang dia lakukan. Artinya, maksiat yang dia lakukan tidak berpengaruh sama sekali dengan rezekinya. Tapi ada juga kemudian orang-orang yang gara-gara dosa yang dia lakukan, maksiat yang dilakukan, rezekinya menjadi terganggu. Ini karena apa? Dikarenakan Allah itu kan sifatnya Rahman sekaligus Rahim. Kalau sifat Rahmannya Allah itu mencintai tapi tanpa pandang bulu. Yang ahli maksiat ya kemudian dikasih rezeki, yang ahli taat juga dikasih rezeki tanpa pandang bulu. Tapi Allah punya target sifat Ar-Rahim. Di mana apa? Allah mencintai seorang hamba, tapi cintanya ini cinta yang sudah pendewasaan. Supaya orang tersebut dewasa. Oh, ini orang, kalau saya kasih rezeki banyak, dia malah nanti akan hancur-hancuran. Dia malah jadinya penuh dengan maksiat. Ya sudah, rezekinya sedikit saja. Kamu miskin saja, biar kamu taat. Ini berarti apa? Allah menghambat rezekinya sekarang demi menyelamatkan akhiratnya. Ini yang namanya sifat Rahim. Itu loh, sifat Rahim. Maka boleh dikatakan orang yang kemudian dosanya berpengaruh kepada rezekinya itu adalah orang-orang yang sebetulnya dicintai oleh Allah. Itu. Tapi kalau kemudian yang maksiat kok makin melenggang, wing ya, makin kaya raya. Lah ini orang-orang yang kemudian dicintai oleh Allah tetapi hanya mendapatkan sifat Rahmannya Allah. Dicintai hanya semata-mata mendapatkan sifat Rahmannya Allah, di mana cintanya itu boleh dikatakan cinta buta.
Kayak gitu loh ya. Getarannya itu getaran cinta buta yang tidak pernah mendewasakan kita sama sekali. Itu. Nah, ini maka kemudian uang itu memang nggak mengenal hati nurani. Enggak, berbeda dengan urusan hati nurani. Uang itu asalkan orang itu memang kuat, orang tersebut punya minat yang tinggi dengan uang. Orang tersebut kemudian memang gemar dan tekun di dalam mengurus uang, di dalam persoalan kekayaan. Ya, walaupun maaf, dia itu ahli maksiat, ya jalan terus rezekinya. Karena memang yang namanya uang itu adalah bagian dari energi alam semesta yang memang netral, tidak mengenali kebaikan dan tidak mengenali keburukan, tidak mengenali kesalehan dan tidak mengenali ketaatan. Namun bagaimanapun ketika kita ingin membangun kebaikan, apalagi kebaikan dunia akhirat, itu tidak ada jalan lain. Kebaikan harus dibangun dengan kebaikan. Tidak bisa kemudian kebaikan dibangun dengan cacat. Ya gitu loh ya. Tidak bisa dibangun dengan aib. Kebaikan ya harus dibangun kebaikan. Maka bagaimanapun orang yang kemudian ahli maksiat tapi rezekinya lancar, tetap ada kekurangan-kekurangan di dalam hidupnya yang menjadikan dirinya hampa, tidak bahagia.